Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prasajo, NIM T400-190-141, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri. Untuk tugas besar praktikum PMLTI menjelaskan tentang konfigurasi motor induksi 3 fasa. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Pertama, mesin asinkron, kedua power supply, ketiga control unit, keempat brake unit, kelima ampere meter, keenam watt ampere, ketujuh torsi meter, kedelapan kabel jumper. Kemudian selanjutnya dasar teori dari tugas besar praktikum PMLTI. Motor induksi 3 fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Motor induksi sering juga disebut motor asinkron. Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Hal ini karena motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang sederhana, harga yang lebih murah dan mudah dalam perawatannya. Pada dasarnya, motor induksi 3 fasa memiliki kecepatan yang konstan saat keadaan tidak berbeban, zero atau no load, maupun beban penuh, full load. Kemudian konstruksi motor induksi secara detail terdiri atas dua bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang diam dan terdiri atas badan motor, inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian motor yang berputar dan terdiri atas rotor sangkar, poros sangkar. Pada motor induksi tidak ada bagian rotor yang bersentuhan dengan bagian stator. Stator dan rotor dipisahkan oleh air gap. Konstruksi motor induksi lebih sederhana dibandingkan dengan motor DC, dikarenakan tidak ada komutator dan sikat arang, sehingga pemeliharaan motor induksi hanya bagian mekanik saja. Berikut merupakan gambar konstruksi motor induksi 3 fasa. Terdapat kipas rotor, kemudian pada tengahnya terdapat rotor, cincin hubung, poros, bearing, belitan stator, dan yang bagian atas terdapat terminal box. Selanjutnya, gambar rangkaian simulasi motor induksi 3 fasa. Berikut adalah simulasinya pada MATLAB. Hasil gelombang simulasi pada MATLAB terdapat torsi dan speed. Pada torsi mengalami peningkatan dan kemudian stabil pada gelombangnya. Grafik pada speed mengalami penurunan dan kemudian stabil. Analisa motor induksi 3 fasa. Pada saat belitan stator diberi tegangan 3 fasa, maka pada stator akan dihasilkan arus 3 fasa. Arus ini kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Medan putar akan terinduksi melalui celah udara menghasilkan GGL induksi atau gaya gerak lurus lawan. Pada belitan fasa stator, medan putar tersebut juga akan memotong konduktor-konduktor belitan rotor yang diam. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan relatif antara kecepatan fluksi yang berputar dengan konduktor rotor yang diam yang disebut dengan slip. Akibatnya adanya slip, maka gaya gerak listrik akan terinduksi pada konduktor-konduktor rotor. Kesimpulan dari tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri. Pada tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri dapat disimpulkan bahwa
Motor induksi 3 fasa merupakan motor yang paling banyak digunakan dalam bidang industri. Karena memiliki keunggulan yang handal, tidak ada kontak antara rotor dan stator kecuali bearing, tenaga yang besar, daya listrik yang rendah, dan perawatan yang minim. Selain itu, konstruksinya sangat sederhana, sehingga tidak terlalu sulit dalam perbaikannya. Apabila terjadi kerusakan pada motor, sehingga tidak mengganggu jalannya produksi pada industri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.